Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, khususnya kepada guru-guru kami yang saya hormati dan saya ta'alimi, pada kesempatan kali ini di sosial media mungkin kami atau saya Muhammad Azkar Ramdhani memberanikan diri untuk bisa sedikit berbagi pengalaman atau bercerita sejarah tentang biografi seorang tokoh, seorang ulama yang memang kita semua tahu, kita semua maklum atas cerita sosok ulama karismatik yang sampai saat ini tentu kita sering mendoakan, tentu kita sering berusaha mencontoh apa yang telah beliau beliau contohkan kepada kita. Sosok ulama yang memang saya sebutkan tadi ciri-cirinya ulama karismatik yang memang patut kita teladani akhlak-akhlaknya, patut kita teruskan perjuangannya, dan patut kami ceritakan, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum masuk kepada pembahasan spesifik tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya akan membahas tentang buyut atau buyutnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimana buyut beliau bernama Kiai Haji Abdus Salam. Nah, Kiai Haji Abdus Salam ini merupakan ulama yang memang mempunyai ilmu yang dimana ilmu beliau ini sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Singkatnya, pada tahun 1825 di daerah Dusun Gedang, seorang ulama bernama Kiai Abdus Salam, ulama Jawa, memutuskan untuk berhijrah ke suatu tempat yang dinamakan, atau di tempat tepatnya di Dusun Gedang. Nah, Dusun Gedang ini merupakan daerah terpencil yang berada di Jombang. Dulu Dusun Gedang ini merupakan daerah tandus, bukan daerah tandus, mohon maaf, daerah yang lebat akan pepohonan. Gedang kalau bahasa Jawa itu artinya pisang, beda kalau bahasa Sunda. Sunda itu artinya gedang itu pepaya. Jadi jangan salah diartikan. Nah, Kiai Abdus Salam ini berniat untuk mendirikan sebuah pesantren di daerah Dusun Gedang, tepatnya di daerah kota Jombang, dengan niat ada perkataan karismatik atau perkataan yang perlu kita ingat, bahwasanya ketika seorang santri atau seorang ulama dalam membuat pondok pesantren itu hendaknya mengikuti apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Abdus Salam. Kalimatnya seperti ini: kami tinggal di sini hanya untuk belajar kebenaran dari ajaran Gusti yang Maha menguasai wilayah langit dan bumi. Jika kisanak mau ikut belajar bersama kami, silahkan. Ini kalimat yang memang singkat. Pada kisahnya itu ketika ada seseorang atau ada pembegal, kalau kita sebut saja pembegal yang memang pada saat Kiai Haji Abdus Salam hendak membabat pohon-pohon dan menebang batang-batang kayu yang nantinya akan dijadikan sebagai pondasi untuk menjadikan
rumah kecil-kecilan atau madrasah kecil-kecilan yang akan menjadi pondasi dasar sebuah pondok pesantren ini datang kepada Kiai Haji Abdus Salam. Singkatnya seperti ini. Singkatnya, ketika Kiai Haji Abdus Salam sedang khusyuk-khusyuknya mengajarkan sebuah ilmu kepada para santri, didatangilah oleh seorang atau beberapa orang pembegal atau beberapa orang preman yang mempunyai ilmu ahli bela diri. Tetapi beberapa kali datang itu tidak digubris. Ini kedatangan yang terakhir. Nah, kedatangan yang terakhir yang membuat emosi santrinya itu meledak-ledak. Karena apa? Karena sering dihinanya, sering diganggunya dan lain sebagainya. Nah, bahkan ketika Kiai Haji Abdus Salam mengucapkan kalimat tadi, ya, bahwa kami tinggal di sini hanya untuk belajar kebenaran dari ajaran Gusti yang Maha Suci, menguasai wilayah langit dan bumi. Nah, jika Kisanak mau ikut belajar kami bersama kami, silahkan. Apa jawaban para preman ini? Mereka menjawab dengan tertawa. Dengan jemaahnya pimpinan begal itu tertawa terbahak-bahak mendelik. Kalian berdua itu siapa? Berani-beraninya berjalan lantang di hadapanku, dan akulah yang berkuasa di tempat ini. Nah, apa jawaban Kiai Haji Abdus Salam? Jawaban beliau, kami adalah orang yang sedang belajar ilmu Gusti Allah yang Maha Pengasih. Digaris bawahi, belajar ilmu agama Allah. Artinya, walaupun Kiai Haji Abdus Salam posisinya sebagai guru, tetapi beliau meniatkan diri mengajarkan ilmunya sama seperti beliau juga sedang belajar. Nah, ini juga makna dari utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Walaupun jika tidak mengajar, kalau kata guru saya di pesantren itu mengajarkan, jika kita tidak bisa mengajar, ya minimal kita belajar. Kalaupun kita mengajar, maka diniatkan untuk memurojaah. Arti daripada murojaah itu sendiri adalah belajar, mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari. Nah, apa jawaban para preman ini? Apa? Orang seperti kalian mengajakku mendapatkan jalan kebenaran Gusti yang Maha Pengasih. Dasar pembual, kata para preman. Nah, apa jawaban Kiai Haji Abdus Salam? Beliau menjawab, kami hanya menyampaikan perintah Allah yang sudah jelas kebenarannya. Nah, ini juga sesuai dengan dalil Al-Quran. Fasda bima tu'amaru du'a'id manil musyrikin. Nah, jawaban para preman itu apa? Gombal. Orang-orang seperti kalian inilah yang bikin susah hidup. Kalian kalau tidak diam dan pergi dari wilayahku, kalian akan hajar hidup. Jadi kalau kita flashback ke belakang, ini para preman ini merasa daerah kekuasaannya itu diganggu. Padahal Kiai Haji Abdus Salam membuat pesantren di tengah hutan yang memang tidak ada seorang pun yang berani mendirikan sebuah pesantren di tengah hutan. Pada saat itu tidak ada rumah atau binatang apapun yang hidup di situ kecuali binatang buas atau binatang-binatang yang memang berani tinggal di suatu tempat di tengah hutan yang memang sangat seram lah gitu. Nah, Kisanak, apa jawaban Kiai Haji Abdus Salam? Kisanak malah mengancam kami. Berarti Kisanak dan anak buah Kisanak lah yang bikin susah diri sendiri. Sungguh di luar batas kelakuan kalian. Oh, sungguh malang nasib kalian. Nah, suasana pun kian memanas. Dua santri seakan tidak sabar ingin segera meladeni pimpinan begal dan para cucunya. Nah, singkatnya, mohon maaf, apa yang tadi disampaikan adalah penyampaian dari dua muridnya.
Dan singkatnya, ketika suasana kian memanas, Kiai Haji Abdus Salam keluar. Nah, Kisanak lebih baik dengarkan dan ikuti omongan santri tersebut. Mereka tidak meminta imbalan apapun dari kalian. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Gusti Allah. Nah, jawaban dari Kiai Abdul Salam yang sungguh bijaksana, yang sungguh penuh dengan kasih sayang. Nah, apa jawaban para preman ini? Ternyata ada orang lagi. Kau yang seperti ngaku-ngaku pendauh titah Gusti, pingin aku hajar juga kau rupanya. Nah, suruh pimpinan begal tersebut. Nah, ketika para pembegal hendak menghajar atau hendak menyerang dua santri, Kiai Haji Abdus Salam beserta Kiai Haji Abdus Salam, sontak Kiai Haji Abdus Salam mengucapkan kalimat di dalam Al-Quran, in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Sontak para pembegal atau preman tersebut tumbang, bahkan tubuh mereka terhuyung-huyung sembari menutup telinga rapat-rapat, hingga para santri kaget dengan suara yang begitu mengguntur dan menggetarkan bumi. Seketika pimpinan begal dan yang lainnya pada pingsan. Nah, sembari mengingat kejadian tadi atau atas apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Abdul Salam, sontak beliau mengucapkan istighfar yang atas apa yang telah ia perbuat. Para santrinya pun bertanya, apa yang terjadi Kiai? Tanya para santri, kenapa mereka bisa pingsan? Nah, apa jawaban Kiai Haji Abdul Salam? Jawaban beliau, kun fayakun. Jadi ketika Allah berkata jadi, maka terjadilah. Nah, sesungguhnya perintah Pangeran Gusti Allah, apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Subhanallah, gumam dua santri itu secara bersamaan. Nah, singkatnya, kejadian yang telah terjadi yang dialami oleh para preman tersebut atas apa yang telah diucapkan oleh Kiai Haji Abdus Salam ini diberitakan kepada orang-orang lain. Nah, ketika mereka tersadar lalu lari terbirit-birit menceritakan kehebatan Kiai Haji Abdus Salam dengan ucapan ingkanat ila sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Singkatnya, yang terdengar oleh telinga mereka kata sayhah, hingga tersebar luaslah Kiai Haji Abdus Salam dengan nama julukan Kiai Sihah atau Kiai Haji Sayhah. Nah, buyutnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini bernama asli Kiai Haji Abdus Salam, tetapi memiliki julukan Kiai Sihah karena kejadian dua preman yang telah menantang dua santri Kiai Haji Abdus Salam, dan ketika Kiai Haji Abdus Salam turun tangan, preman tersebut hendak menyerang. Kiai Haji Abdus Salam mengeluarkan kalimat dalam Al-Quran, in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Yang terdengar oleh mereka sayhah, seolah-olah mereka mengatakan bahwa Kiai Haji Abdus Salam sedang mengenalkan nama, padahal beliau sedang mengucapkan Quran surat Yasin yang kalimatnya ingkanat illa sayhah. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa buyutnya atau buyutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Kiai Sihah, itu juga benar, tetapi nama julukan bukan nama asli. Kalau nama aslinya adalah Kiai Haji Abdus Salam. Itu cerita singkat
tentang buyut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Insyaallah untuk kakeknya, yakni Kiai Haji Usman, kita akan ceritakan di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, terima kasih juga kepada penonton yang telah menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.